Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya diberi kelancaran serta kemudahan dalam belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul. Nah, tema hari ini yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anak tahu tidak apa itu arti beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Yaitu artinya kita meyakini bahwa para Rasul itu adalah utusan Allah dan diberi wahyu untuk menjadi pedoman umatnya. Kemudian Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar hidupnya berada pada jalan yang benar. Kemudian dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 78 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, tugas Nabi dan Rasul, ada yang tahu tidak tugas Nabi dan Rasul itu apa aja? Tugas Nabi dan Rasul itu yang pertama, mengajak manusia menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan akidah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengajarkan agar hidup berakhlak mulia. Yang keempat, mencerdaskan umatnya agar menjadi pandai. Terus yang kelima, menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Adam, Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Isa, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Zulkifli, 14 Nabi Syuaib, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Harun, 17 Nabi Dawud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Yunus, 20 Nabi Yusuf, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 24 Ada yang bisa menyanyikan lagu Nabi, nama-nama Nabi enggak? Enggak. Kita nyanyi sama-sama ya. Bu Guru contohkan dulu ya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli,
Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Muhammad, Yahya, Isa, wa Muhammad. Pada bisa nadanya apa enggak? Ya udah nyanyi bersama-sama ya. Mikrofonnya dihidupin semua. Ayo. Udah dihidupin semua belum? Udah. Ya udah dihidupin semua belum? Udah. Ya udah kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Muhammad, Yahya, Isa, wa Muhammad. Ada yang tahu nggak apa arti dari nabi? Coba buka LKS-nya kalau nggak tahu. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah, tetapi tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Terus kalau Rasul itu seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, perbedaan Nabi dan Rasul, yang pertama Nabi belum tentu Rasul, kemudian tidak memiliki sifat tabligh, memiliki sifat wajib, yaitu memiliki 3 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Kemudian bertugas menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. Kemudian tidak memiliki umat. Nah, yang Rasul yang pertama pasti seorang nabi, yang kedua memiliki sifat tabligh, kemudian yang ketiga memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang keempat, bertugas menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian yang kelima, memiliki umat atau pengikut. Persamaan Nabi dan Rasul yaitu yang pertama sama-sama laki-laki, yang kedua mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mengesahkan Allah, yang keempat memiliki sifat maksum atau terjaga dari perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, menghadapi kehidupan sebagaimana layaknya manusia, misalnya makan, minum, bekerja. Yang ketiga yaitu Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu sejumlah Rasul yang diberi kelebihan karena kesabarannya dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang berat selama berdakwah ya. Nah, anak-anak tahu tidak ada berapa jumlah Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi ada 5. Nabi Nuh alaihissalam, Ya. Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, 4 Nabi Isa alaihissalam, 5 Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau disingkat menjadi apa? Ya, jadi
Biar mudah menghafalnya, disingkat menjadi NIMIM, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Udah. ini ada 5. Nabi Nuh alaihissalam, Ya. Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, 4 Nabi Isa alaihissalam, 5 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau disingkat menjadi apa? Aja ya, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa dan terjadi pada diri Rasul Ulul Azmi. Jadi mukjizat yang terjadi pada diri Rasul Ulul Azmi yaitu yang pertama mukjizat Nabi Nuh dapat membuat perahu yang menyelamatkan beliau dan kaumnya dari banjir besar yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mukjizat Nabi Ibrahim tidak hangus terbakar api saat dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian yang ketiga, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkatnya dapat berubah menjadi ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Yang keempat, mukjizat Nabi Isa alaihissalam dapat membuat burung dari tanah liat dan meniupnya supaya hidup seperti burung yang sesungguhnya. Terus yang kelima, mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Quran, kemudian Isra Mi'raj. Terus dari celah-celah jarinya memancar air yang menghilang, yang menghilangkan rasa haus dan dahaga para pengikutnya. Sekarang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada yang tahu nggak sifat Nabi dan Rasul yang wajib itu ada berapa? Ya. Yang pertama sifat wajib, terus yang kedua sifat mustahil. Sidik artinya apa? Benar. Terus yang kedua? Amanah. Artinya? Dapat dipercaya. Terus yang ketiga? Tablik. Artinya apa? Menyampaikan. Yang keempat? Fatanah. Nah, maksudnya seorang rasul itu tidak mungkin berbohong. Jadi, ia menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tanpa mengurangi atau menambahi. Nah, ajaran yang disampaikan Rasul itu merupakan kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus amanah dapat dipercaya. Maksudnya seorang rasul itu tidak mungkin berkhianat. Nah, rasul itu menyampaikan agama sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Maksudnya menyampaikan itu seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dirinya sendiri. Rasul juga tidak mementingkan suatu golongan tertentu. Nah, Rasul itu pasti menyampaikan ajaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Terus yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Maksudnya, seorang rasul itu memiliki kecerdasan dalam hal tertentu. Contohnya, Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan dalam menghafal Al-Quran dan
mengatur strategi perang. Kemudian sifat mustahil Rasul. Ada yang tahu nggak sifat mustahil Rasul itu ada berapa? Jesse aja. Bisa nggak sifat mustahil Rasul sebutkan? Kizib artinya dusta atau suka bohong. Khianat artinya berkhianat. Kitman artinya menyembunyikan. Lelete artinya bodoh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang belum paham? Enggak. Oh. Baiklah, karena pelajarannya udah selesai. Selanjutnya nanti Ibu akan mengirimkan tugas lewat Google Form ya. Nanti bisa dikerjakan. Itu Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa agar diberi keberkahan ilmu serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.